Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Audiatur Rahmi dari jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2023 Universitas Sriwijaya. Pada learning journal kali ini saya akan membahas mengenai keuangan publik itu sendiri. Nah, apa sih keuangan publik? Ruang lingkupnya, tugas negara dalam perekonomian, serta perbedaan antara pengelolaan keuangan baik di institusi pemerintah maupun non-pemerintah akan dibahas pada video kali ini sesuai dengan RPS 1 pada mata kuliah keuangan publik. Oke, jadi keuangan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memiliki pengertian sebagai segala sesuatu terkait hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan maupun barang atau uang itu sendiri yang dapat dijadikan milik negara yang dapat digunakan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, kemudian apa saja ruang lingkup dari keuangan publik? Jadi, ruang lingkup dari keuangan publik ini sendiri meliputi hak dan kewajiban negara adalah untuk memungut pajak, mencetak uang, dan untuk melakukan pinjaman. Kemudian apa saja kewajiban negara? Negara wajib untuk menyejahterakan rakyat. Negara juga wajib untuk melayani publik dalam hal kesehatan, dalam hal pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Nah, kemudian menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, cakupan dari keuangan publik itu sendiri ada 4. Ada objek, subjek, proses, dan tujuan. Nah, subjek adalah orang-orang yang mengelola objek ini. Mereka adalah pemerintah, baik lembaga kementerian, lembaga dinas, dan lain sebagainya. Kemudian untuk proses adalah pengelolaan keuangan publik di mana dimulai dari perencanaan, perumusan, hingga sampai ke evaluasi dan tanggung jawab. Dan terakhir adalah tujuan, di mana tujuan dari keuangan publik adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas sosial, untuk menyejahterakan rakyat, dan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan lain sebagainya. Dari mata kuliah ini saya juga belajar bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mengelola keuangan negara dengan transparan, dengan akuntabel, dan dengan efisien. Nah, bagaimana uang tersebut, bagaimana dana-dana dari APBD, dari APBN, dari hibah, dan lain sebagainya itu digunakan seefisien mungkin, sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian pemerintah tidak hanya itu, pemerintah juga bertugas atau memiliki peran dalam perekonomian itu sebagai regulator, sebagai fasilitator, dan sebagai stabilisator. Nah, bagaimana sebagai regulator? Pemerintah itu sebagai pemberi peraturan, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya mengenai keuangan negara itu sendiri atau keuangan publik itu sendiri. Kemudian sebagai fasilitator, pemerintah memfasilitasi pelayanan publik kepada masyarakat dan lain sebagainya melalui keuangan publik yang dikelola. Dan terakhir, pemerintah bertugas atau berperan sebagai stabilisator. Nah, mengapa dikatakan pemerintah bertugas sebagai stabilisator? Di sini karena pemerintah itu dapat membuat kebijakan baik di fiskal maupun moneter untuk menjaga kestabilan negara, kestabilan sosial dan ekonomi. Nah, kemudian kita akan masuk ke perbedaan antara institusi pemerintah dan non-pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Kalau kita lihat dari sumber dana, kalau untuk yang pemerintah itu sumber dananya dari APBN, APBD, dari pinjaman, dari hibah, dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari non-pemerintah itu uangnya atau sumber dananya dari modal, dari investor, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang mengawasi, kalau pemerintah yang mengawasi itu BPK, BPKP, maupun inspektorat. Nah, kalau yang non-pemerintah itu yang mengawasi adalah auditor internal maupun eksternal. Untuk orientasinya, kalau pemerintah orientasinya adalah untuk pelayanan publik, untuk kepentingan publik, dan untuk mensejahterakan publik. Sedangkan kalau non pemerintah itu orientasinya adalah keuntungan dan orientasinya adalah kepada pelanggan. Kemudian terdapat juga perbedaan kepada pertanggungjawabannya. Kalau institusi pemerintah itu bertanggung jawab kepada rakyat yang pertama, dan kemudian juga kepada DPR maupun DPRD. Sedangkan institusi non pemerintah itu bertanggung jawab kepada pemiliknya, kepada investor, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan usaha atau perusahaan non pemerintah tersebut. Jadi itulah pemahaman saya mengenai RPS 1 tentang keuangan publik, pengertian, ruang lingkup, tugas negara dalam perekonomian, serta perbedaannya dengan institusi non pemerintah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.